Salam saudara diberkati oleh Tuhan. Tema tahun ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Pertanyaannya kenapa ke Bethlehem? Bukan ke Yeriko, bukan ke Kapernaum, bukan ke Nazaret, bukan ke Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota negara Israel sejak Raja Daud memindahkan kerajaannya dari Hebron ke Yerusalem. Berarti kurang lebih 3000 tahun yang lalu ibu kota negara Israel adalah Yerusalem. Tetapi tema kali ini untuk tahun 2024 adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada dua kebenaran yang mau saya sampaikan. Yang pertama, Bethlehem itu adalah artinya rumah roti. Makanan pokok orang Yahudi adalah roti. Kalau kita di Indonesia mungkin papeda, jagung seperti tempat saya di NTT, di Kupang, atau beras, ketela, atau singkong dan segala macam. Roti adalah makanan pokok. Sehingga Bethlehem digambarkan adalah rumah roti. Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup." Jadi dimaksudkan di sini adalah jika roti jasmani yang dikejar oleh manusia, maka manusia akan menjadi tersesat. Manusia akan menjadi materialistik. Manusia akan menjadi hedonis. Kenapa? Karena roti jasmani. Orang kejar uang, kejar uang, kejar uang, kejar uang. Akhirnya apa? Berakhir di penjara, berakhir karena pembunuhan, berakhir karena iri hati, berakhir karena perkelahian, berakhir karena dendam. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa mari kita pergi ke Bethlehem, karena Bethlehem adalah rumah roti, roti hidup. Maka kita mendapatkan Kristus, maka kita mendapatkan kekekalan, kita mendapatkan keselamatan. Jadi bukan mengejar roti jasmani, tapi mengejar roti kehidupan adalah Kristus. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, karena Bethlehem adalah rumah roti. Dalam kisah tentang Rut dan Naomi, waktu terjadi kelaparan di Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Sampai di sana matilah Elimelek, matilah kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Bukan kehidupan semakin baik, tapi justru kehidupan semakin buruk. Jadi tatkala meninggalkan Bethlehem, meninggalkan sumber berkat, meninggalkan rumah roti, rumah di mana Kristus lahir, Yesus lahir, maka bukan semakin baik, tapi semakin tidak menentu hidup ini. Doa saya bagi kita, bahwa jika kita tinggal di Bethlehem, Bethlehem ada di hati kita, Bethlehem tempat Yesus lahir ada di hati kita, ada di hidup dan keluarga kita, maka keturunan dan anak cucu kita akan diberkati di masa mereka, dalam negeri sampai ke luar negeri. Anda yang percaya pasti akan terjadi. Amin. Yang kedua, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Karena tatkala saya mempelajari bahasa Ibrani, maka kata Bethlehem dari kata Bait Lehem itu jumlahnya adalah 490. Yaitu dengan keterangan sebagai berikut. Kata bait rumah itu, bet itu adalah 2, yod itu nilainya 10, dan taf atau taf atau tau itu nilainya 400. Jadi kata bait itu nilainya 412. Sedangkan lehem atau lehem artinya roti, lamet itu nilainya 30, maksud saya 30, dan ket atau he itu nilainya 8, dan mem sufiks atau mem adalah nilainya 40. Jadi 30 tambah 8 tambah 40 adalah 78. Sehingga kalau kita totalkan bait dan lehem itu 412 tambah 78 adalah 490. Nah, tatkala kita mensinkronkan dan mengintegralkan antara angka di dalam Alkitab, yaitu 490, maka ini selaras dengan dikatakan Yesus pada waktu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 70? Menurut tradisi orang Yahudi, mengampuni 7 kali sudah cukup, tapi Yesus bilang tidak. Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni dalam sehari, yaitu mengampuni secara sempurna adalah 490. Mungkin orang bisa mengampuni dalam sehari bisa 490. Tetapi bukan persoalan 490-nya. Tapi persoalan pengampunan
atau mengampuni secara sempurna. Sehingga kata 490 itu kalau kita sinkronkan, kita integralkan dengan kata Betlehem, maka di Betlehem lahirlah sumber pengampun, sumber penebus dosa, sumber di mana segala dosa ditimpakan kepada Kristus sehingga terjadilah pengampunan. Sehingga waktu kita merayakan Natal, maka sebenarnya merayakan hari pengampunan. Kenapa hari pengampunan? Karena di Betlehem terjadilah pengampunan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Yesus mengajarkan kita, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berjalan 1 mil menjadi 2 mil. Minta baju, kasih jubah. Artinya bahwa sistem yang dibuat oleh Yesus adalah lebih daripada yang dibuat oleh manusia. Sehingga 490 adalah pengampunan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi jika kita menerima Yesus yang lahir di Betlehem, maka kita menerima pengampunan yang sejati di dalam Kristus. Jadi, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem karena terjadi pengampunan. Natal berbicara tentang pengampunan. Allah di sorga mengampuni manusia. Allah yang berseteru dengan manusia sejak kejatuhan didamaikan di dalam Kristus. Natal berbicara tentang pengampunan, maka marilah kita buka hati kita. Kita mengampuni orang lain. Kita mengampuni tetangga kita, mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni anak, mengampuni siapapun yang menyakiti kita. Karena Natal pada intinya adalah berbicara tentang pengampunan. Jika Anda belum mengampuni secara sempurna seperti yang dituntut, yaitu Betlehem 490, maka Natal itu masih menjadi ganjalan. Natal itu belum sempurna di dalam hatimu karena engkau belum menerima Betlehem, tempat kelahiran, tempat pengampunan itu secara sempurna dan utuh di dalam hidupmu. Oleh karena itu, ada 2 hal yang kita belajar dari tema hari ini, yaitu mari sekarang kita pergi ke Betlehem. Yang pertama adalah bahwa jangan tinggalkan rumah roti atau meninggalkan sumber roti, sumber kehidupan, yaitu Kristus. Yang kedua adalah Natal berbicara tentang pengampunan 490 dari kata Bait Lehem sama dengan yang dikatakan oleh Yesus bahwa hendaklah kau mengampuni 70 kali 7 yaitu 490, yaitu mengampuni secara sempurna. Selamat hidup di dalam Kristus yang adalah roti hidup, dan selamat mengampuni seperti Kristus mengampuni kita hingga ia datang kedua kali. Selamat Natal, Masal Ul Braka.